Berbicara tentang para pemikir atau para tokoh politik di abad pertengahan, tentunya seringkali kita teringat pada para tokoh politik terkenal seperti Machiavelli ataupun Thomas Aquinas. Padahal, jika kita ulik lebih dalam, masih banyak sekali para tokoh politik terkenal yang pemikirannya sangat berpengaruh dan masih dipakai hingga saat ini. Salah satu contohnya yaitu Agustinus. Lalu, sebenarnya seperti apa sih pemikiran dari seorang Agustinus ini? Mari kita bahas lebih dalam. Aurelius Agustinus Hipponesis atau dikenal juga dengan nama Santo Agustinus, Beato Augustinus, San Agustin, ataupun Dr. Ahmad. Ia merupakan seorang filsuf atau teolog Kristen awal yang tulisannya mempengaruhi perkembangan filsafat Barat dan juga kekristenan Barat. Lahirnya watak politis dalam ajaran Kristen tidak lepas dari terobosan pemikiran para bapak gereja yang progresif, salah satunya Agustinus. Ia menuangkan pemikirannya ke dalam karyanya yang berjudul The Confession dan The City of God. Salah satu karyanya yang paling terkenal, The City of God, ditulis berangsur-angsur antara tahun 412 Masehi hingga 427 Masehi. Karyanya ini merupakan refleksi kreatif Santo Agustinus tentang negara dan kekuasaan. Setidaknya ada dua hal yang mendasar yang mempengaruhi lahirnya karya monumental ini, yakni diterimanya agama Kristen sebagai agama resmi kerajaan pada tahun 393 Masehi dan kekalahan Imperium Roma atas Goth pada tahun 410 Masehi. Nah, yang terakhir inilah yang paling mempengaruhi lahirnya karya monumental tersebut. Gagasan politik Santo Agustinus ini berpusat pada konsepnya tentang dua negara ataupun dua kota, yang mana konsepnya ini tertuang dalam karyanya berjudul The City of God atau dikenal juga dengan The Civitas Dei. Dua kota atau dua negara tersebut meliputi yang pertama Civitas Dei atau dikenal dengan negara Tuhan atau juga dengan kota surgawi, dan ada Civitas Terrena atau Civitas Diabolis, dikenal juga dengan negara iblis ataupun kota duniawi. Civitas Dei atau negara Tuhan merupakan suatu negara yang dicita-citakan oleh agama. Manusia yang menempati kota ini adalah mereka yang merendahkan diri dan mencintai Tuhan serta hidup dengan roh. Pada tatanan kota surgawi juga, manusia yang hidup dengan mencintai Tuhan, penuh kedamaian dan keadilan sejati hanya akan terwujud dengan suatu kebangkitan. Kota ini terdiri dari manusia yang terpilih, namun tidak banyak. Sedangkan pada Civitas Terrena atau Diaboli, dikenal juga dengan negara iblis, negara ini merupakan negara yang dikecam oleh Agustinus. Manusia yang menghuni kota ini hidup mengikuti sifat lahiriah mereka, mencintai diri sendiri dan merendahkan Tuhan. Kebanyakan manusia masuk dalam kategori ini. Manusia pada kategori ini tidak mencintai Tuhan, hidup menurut dirinya sendiri sehingga mereka terkena kutukan. Hidup dengan penuh masalah, penuh nafsu-nafsu, pertikaian, dan kekerasan. Maka, perlulah suatu kekuatan eksternal ataupun dibutuhkan sebuah negara untuk mengatur kekacauan manusia itu. Dengan adanya kekuatan negara, kekacauan dapat dikendalikan dan menikmati hidup duniawi tanpa adanya kekacauan. Kedua gagasan politik dari Agustinus ini memang bernada kekristenan ataupun berbau agama. Agustinus sendiri membandingkan suatu bentuk pemerintahan kota menjadi hal yang duniawi dan surgawi, yang baik dan yang buruk, di mana yang baik adalah kota Tuhan dan yang buruk adalah kota iblis. Gagasan tersebut memberikan gambaran ataupun identifikasi akan bentuk sebuah negara dan juga tingkat kekuasaan dalam sebuah negara. Selain itu, gagasan ini juga memberikan gambaran mengapa terjadi sebuah kekacauan, kejahatan, dan lahirnya negara di dunia. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai salah satu tokoh politik yang pemikirannya sangat berpengaruh dan masih digunakan hingga saat ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini, dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa.